Tidak hanya menyediakan budget perjalanan, sederet aturan dan persyaratan harus Anda penuhi agar dapat melakukan perjalanan mudik lebaran dengan sehat dan juga aman sehingga Anda dan keluarga juga terlindungi dan dapat melakukan silaturahmi kepada sesama anggota keluarga dengan perasaan yang aman dan juga nyaman. Tidak terkecuali bagi Anda yang ingin mudik ke wilayah Pulau Sumatera. Nah, lalu sebetulnya apa saja yang perlu diperhatikan? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Yang Mau Mudik ke Sumatera lewat tol Merapat. Segini tarif tol Trans Sumatera. Kini kita lihat di slide yang pertama pemirsa. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan prediksi puncak arus mudik lebaran di tahun 2024 ini akan terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 8 April 2024. Sementara itu untuk puncak arus balik akan terjadi pada 13 sampai dengan 16 April 2024. Muhadjir juga mengatakan kalau pemudik pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 193 juta orang, di mana jumlah ini naik ya pemirsa 50% jika dibandingkan mudik tahun lalu. Dan tidak hanya itu, Muhadjir Effendi juga mengimbau agar seluruh pemudik dan juga operator begitu ya angkutan dapat memeriksa kelalaian kendaraan yang akan digunakan sebelum memulai perjalanan. Selain itu, para pemudik di jalur darat ini juga diminta agar tidak berhenti untuk beristirahat di bahu jalan tol dan menggunakan rest area diharapkan tidak lebih dari 30 menit agar dapat bergantian ya dengan pemudik lainnya, serta juga para pemudik ini perlu mempersiapkan kesehatan dan kebugaran dan memastikan bahan bakar kendaraan dan juga saldo e-tol ini cukup agar lalu lintas mudik ini bisa berjalan lancar. Nah, lalu apa saja nih imbauan dari Menteri Perhubungan terkait musim mudik lebaran di tahun ini? Kita lihat lagi di slide berikutnya pemirsa. Nah, biar nggak emosi gegara macet ya, hindari mudik di tanggal ini. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Senin 25 Maret lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau masyarakat ini untuk tidak melakukan perjalanan mudik di hari-hari puncak arus mudik. Hal ini tentunya untuk bisa menghindari ya kepadatan pada saat puncak arus mudik, dan tidak hanya itu, Budi juga menghimbau agar masyarakat jangan menggunakan sepeda motor untuk mudik karena sebetulnya ini sangat berbahaya ya. Budi juga meminta pihak kepolisian memberi perhatian khusus di musim mudik periode libur lebaran di tahun ini. Sejumlah titik nanti diharapkan bisa menjadi perhatian Polri. Yang pertama adalah Pasar Tumpah yang kerap menjadi titik masalah arus mudik khususnya daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kedua adalah terkait pengaturan kapal di pelabuhan Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, dan juga Jawa Timur, khususnya Madura, serta dari sisi udara juga Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Ngurah Rai Bali yang berpotensi lebih ramai dari biasanya agar bisa diberi perhatian yang lebih. Nah, jika Anda merupakan perantau atau warga Sumatera yang ingin mudik ke atau sekedar berpergian dengan menggunakan tol Trans Sumatera, wajib mencatat tarif tol Trans Sumatera dalam slide berikutnya. Ya, ini adalah rincian lengkap tarif dan juga rute mudik lewat tol Trans Sumatera ya pemirsa. Jadi bagi Anda yang ingin mudik ke Sumatera dan juga menggunakan tol Trans Sumatera, ini adalah rute dan juga tarif lengkapnya. Nah, pada musim mudik di Lebaran tahun ini, PT Hutama Karya Persero mengoperasikan 2 ruas tol Trans Sumatera secara fungsional dan gratis. Dan kedua ruas tol itu juga adalah jalan tol Bangkinang, Pangkalan Tahap 1, Bangkinang Koto Kampar, serta jalan tol Indrapura Kisaran, seksi 50 Kisaran. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Cahyo Purnomo menjelaskan pihaknya ini juga meluncurkan buklet bertajuk Trans Sumatera Ramadan Guidebook 2024 pada Kamis 28 Maret 2024 yang dapat diunduh di website resmi Hutama Karya. Dalam panduan ini dilengkapi dengan sejumlah informasi penting yang akan memudahkan pemudik seperti peta jalan tol Trans Sumatera, fasilitas, lokasi rest area, info call center, imbauan berkendara hingga info wisata, kuliner dan juga tarif tol Trans Sumatera. Nah, berdasarkan data yang dihimpun diketahui tarif tol Trans Sumatera termahal ada di ruas tol Bakahuni terbagi sebesar yang mencapai Rp189.500 dan juga tarif termurah ada di ruas tol Binjai Stadbat sebesar Rp15.000 pemirsa. Nah, berikut contohnya ya. Jadi bagi Anda yang mudik dari Lampung menuju Palembang dengan Trans Sumatera bisa menggunakan rute-rute ini sebagai berikutnya. Kita lihat ini ada tol terbagi besar Pematang Panggang Kayu Anggung ini ada di Rp170.500. Ada tol Kayu Agung Kramasan Rp50.000, ada tol Palembang Indralaya ini ada di Rp85.000, lalu ada Indralaya Prabu Muli Rp85.000 juga.
Taba Penanjung Bengkulu ini Rp22.000 ya tarifnya. Lalu ada di Pekanbaru Dumai ini tarifnya Rp171.500.000. Lalu juga ada di Pekanbaru Bangkinang Rp33.500. Lalu ada Indrapura 50 ini ada di Rp20.500. Lalu ada Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan juga Tol Balmera ini Rp64.000 ya pemirsa. Nah berikut adalah contoh bagi Anda yang mudik ya dari Lampung menuju Palembang dengan Trans Sumatera. Ini bisa menggunakan rute-rute berikut ya. Nah ini rutenya ini pemirsa bisa dari Tol Bakahuni Terbanggi Besar. Ini tarifnya ada di Rp189.500 pemirsa. Lalu ada di Tol Terbanggi Besar ke Pematang Panggang Kayu Anggung ya. Ini jalurnya. Ini ada di Rp170.500. Lalu ada di Tol Kayu Agung Kramasan ada di Rp50.000. Lalu ada di total tarif ada di Rp410.000 pemirsa. Sekali lagi pastikan jumlah saldo itu Anda cukup ya karena perjalanan mudik Anda ini harus nyaman dan tentunya kalau cukup kan nggak bikin macet ya. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan selama mudik melalui jalur tol? Kita simak di slide berikutnya. Ya ini adalah aturan mudik melalui tol ya. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan menerapkan aturan khusus di rest area jalan tol pada musim mudik dan juga arus lebaran di tahun ini. Seperti diketahui setiap musim mudik rest area selalu menjadi titik kepadatan. Anggota BPJT Tulus Abadi mengungkapkan pemudik yang ingin istirahat di rest area ini akan dibatasi sekitar 30 menit ya. Jadi harus bergantian pemirsa, nggak boleh lama-lama. Nah menurutnya aturan tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan di rest area jalan tol. Aturan ini juga berlaku pada saat momentum mudik di tahun ini. Pihaknya telah melakukan antisipasi agar pengemudi juga tidak berlama-lama di rest area, yakni dengan menambah toilet portable agar tidak terjadi antrean yang panjang. Selain itu, BPJT juga mengimbau kepada pemilik restoran atau tenan di rest area agar bisa melakukan pelayanan yang cepat dan kalau bisa memberlakukan pesanan makanan take away atau dibungkus. Dan untuk tahun ini, BPJT juga telah memberikan lampu hijau untuk membuka 6 ruas tol yang beroperasi secara fungsional dan gratis. Pembukaan tol gratis dibatasi dari pukul 6 sampai dengan 17 sore dan tidak hanya itu, BPJT juga sudah disosialisasikan ke Badan Urusan Jalan Tol atau BUJT agar menghentikan pembangunan selama mudik lebaran sehingga bebas dari alat-alat berat dan juga penumpukan material di ruas jalan tol. Ya pemirsa itu dia tadi beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya sebelum memulai perjalanan mudik lebaran khususnya yang melakukan perjalanan darat. Bagi pemudik dengan moda transportasi lain tentunya Anda juga perlu mencari tahu ya apa saja aturan atau prosedur yang harus diikuti dan dipatuhi.